bentuk altar ya, seperti altar. Nah, ini adalah altar yang menyerupai nisan atau seperti kubah masjid. Ini adalah altar ya, altar gunungan atau gunungan, simbol dari Prawata Girinata atau ya. Kembali kepada kemudian kisah Arjuna Wiwaha atau Arjuna Mintaraga. Pada waktu itu kemudian karena Arjuna disuruh oleh saudara-saudaranya termasuk Yudhistira untuk mencari senjata pamungkas nah melawan Kurawa, maka Arjuna harus bertapa di Gunung Indragila. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Bro Kosuto. Salam sejahtera untuk kita semua. Astiastu, salam kebajikan dan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kali ini saya masih berada di atas Gunung Indragila. Kali ini saya akan mengupas tuntas yaitu tempat pertapaannya Soekarno, presiden kita yang pertama lur ya. Sama cerita tentang Arjuna dalam peperangannya melawan Mahabharata untuk melawan saudaranya yaitu Kurawa, dan disinilah semua cerita akan diceritakan di sini. Bersama Bro Kosuto akan membuka semua misteri apa saja yang ada di dalam ini, membuka, mengungkap untuk kita semua. Oke dulur, jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe dan komennya di Bro Kosuto. Bro Kosuto membuka untuk kita semua. Indragila itu ya, itu merupakan pertapaan Arjuna dalam epik Mahabharata Wanaparwa. Arjuna ketika bertapa sendiri itu dikenal dengan Begawan Ciptaning atau Begawan Ciptoning ya. Nah disinilah kemudian di atas sana itu ada Arjuna Mintaraga, ini karena versi Mataram Islam, jadi Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwah yang digubah dari kitab Wanaparwa kemudian digubah menjadi Arjuna Mintaraga. Ini di atas ini nanti ada pertapaan yang sangat monumental, pertapaan Arjuna. Bahkan konon cerita tutur masyarakat sini ya, 2 kali Bung Karno bertapa di lokasi ini. Mari kita telusuri. Kita akan naik ke atas. Ini ya, kita bersama dengan Mas Ega dari Majapahit Studi Club akan naik melihat ada apa aja di pertapaan Indragila. Ya. Oke. Nah, ini seperti tangga berundak ya. Sudah tersusun rapi. Oh, sudah. Enggak, masuk. Jadi latar belakang Arjuna bertapa itu memang adalah untuk menghadapi keponakannya ya, untuk menghadapi saudara sepupunya, yaitu para Kurawa. Dan disinilah memang tantangan yang cukup berat. Para Pandawa ini harus berhadapan dengan kakeknya Maharsi Bhisma, harus berhadapan dengan gurunya sendiri yaitu Maharsi Drona. Dan ini merupakan tantangan perasaan yang sangat luar biasa sekali. Namun berbagai macam perasaan duniawi ini akan kemudian dinetralisir oleh Krishna ya. Krishna kemudian ketika Arjuna tidak tega harus berperang melawan kakeknya, harus berperang melawan gurunya dan saudara-saudara sepupunya ini, kemudian Prabu Krishna membuat sebuah uraian yang sangat menarik yang dikenal dengan Begawan Gita atau Bhagavad Gita atau nyanyian Krishna. Inilah yang kemudian menyadarkan Krishna agar kemudian menjadi sosok pahlawan dalam perang Bharatayuda.
Jadi jika kita lihat lantai ini basah, bukan hujan, melainkan tebalnya lapisan awan atau kabut yang sangat tebal, langsung menjadi embun-embun yang membasahi dedaunan dan lantai-lantai yang ada di lokasi ini. Jadi kita mencoba nanti memilih jalan yang kiri, nanti turun ke arah kanan ya. Nah ini. Nah, di lokasi ini memang banyak sekali gubuk-gubuk untuk apa namanya, kelihatannya untuk para peziarah pada masa lalu ya. Untuk kemudian banyak sekali yang menginap melakukan ritual religi di area ini. Dan di sini memang untuk sementara waktu banyak sekali struktur punden berundak-undak. Nah, ini. Nah, di lokasi inilah ya, jadi kita akan mendapati sebuah struktur percandian yang menempel di tebing. Jadi sebagaimana kemudian arsitektur percandian pada masa kerajaan Majapahit di lereng Gunung Penanggungan. Jadi terdiri dari beberapa candi kecil yang kemudian berbentuk altar ya, seperti altar. Nah, ini adalah altar yang menyerupai nisan atau seperti kubah masjid. Ini adalah altar ya, altar gunungan atau gunungan, simbol dari Prawata Girinata atau dewa gunung ya, atau gunungan, karena gunung pada masa Majapahit itu juga dianggap bersemayamnya para dewa, bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Setelah kemudian beberapa candi yang menempel di tebing ini, ada sebuah gapura Wringin Lawang atau bentar ya, menaiki sebuah tebing ya yang berbentuk punden berundak-undak, rahayu. Nah, ini kelihatannya memang bangunan ini asli, di mana kemudian kiri kanan pipih tangga candi atau makara yang berbentuk sulur gelung ini masih begitu asli ya, begitu asli sekali. Rahayu. Nah, di lokasi inilah kita akan mendapati situs yang pertama, yaitu yang Begawan Mintaraga atau lokal Begawan Mintorogo ya, sebagaimana kemudian karya tulis masa Mataram Islam yang merupakan terjemahan dari Arjuna Wiwaha era kerajaan Kahuripan yang ditulis Empu Kanwah pada tahun 1030 Masehi. Kemudian disadur pada masa Mataram Islam dikenal dengan Serat Arjuna Mintaraga. Sebenarnya epik ini juga disadur oleh Empu Kanwah dari Wana Parwah, bagian dari epik Mahabharata yang berkisah tentang pertapaan Arjuna. Jauh. Rahayu. Ini Mbah putranipun sowan rencang-rencang saking Jombang, Gresik, Mojokerto. Di dalam ini ada beberapa arca ya, yang kemudian juga beberapa altar pemujaan yang mengarah kepada puncak Gunung Ringgit
atau kemudian yang dikenal dengan Parwata Girinata. Ya, kembali kepada kemudian kisah Arjuna Wiwaha atau Arjuna Mintaraga. Pada waktu itu kemudian karena Arjuna disuruh oleh saudara-saudaranya termasuk Yudhistira untuk mencari senjata pamungkas guna melawan Kurawa, maka Arjuna harus bertapa di Gunung Indragila. Pada pertapaan di Gunung Indragila, untuk pertama-tama Arjuna ini digoda oleh 7 bidadari cantik jelita. Tapi Arjuna tidak goyah dalam melakukan pertapaannya. 2 dari nama bidadari itu yang nanti petilasannya juga ada di atas, yang bernama Supraba atau yang dikenal dengan Dewi Suprabawati di lokasi ini, dan Dewi Tilotama. Ini merupakan 2 bidadari tercantik dari 7 bidadari lainnya. Kemudian setelah itu Arjuna didatangi oleh seorang pendeta tua atau pertapa tua yang melakukan dialog panjang lebar dan sangat mengesankan mengenai agama gitu ya. Ternyata kemudian di akhirnya pertapa tua tadi berubah wujud menjadi Dewa Indra, kemudian pergi. Setelah itu datanglah celeng serenggi yang mengamuk, hendak kemudian mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Kemudian Arjuna melesatkan anak panah mengenai kemudian menghujam tubuh celeng serenggi dalam waktu yang bersamaan di lubang yang sama, dan 2 anak panah ini menembus daging celeng serenggi di tempat yang sama. Sehingga kemudian yang satunya ternyata berasal dari seorang pemburu tua. Akhirnya pemburu tua berdebat panjang lebar dengan Arjuna, yang akhirnya ternyata pemburu tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwa dan memberikan senjata kepada Arjuna untuk melawan Kurawa yang bernama Pasopati. Tetapi ternyata di kayangan gitu ya, di Indragila yang asli, di kayangan Dewa Indra itu diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama raksasa Niwatakawaca. Nah, raksasa ini tidak mampu diperangi oleh seluruh para dewa, sehingga para dewa yang sakti mandraguna ini harus minta bantuan kepada manusia. Loh, aneh kan ya? Tapi memang ini kisah dalam Wanaparwa atau Arjuna Wiwaha, sehingga para dewa menaruh perhatian kepada Arjuna untuk membantu. Dan Arjuna untuk membunuh raksasa Niwatakawaca ini sangat mudah sekali. Maka akhirnya Arjuna dapat dinikahkan dengan 7 bidadari. Yang 2 diantaranya adalah Tilotama dan Dewi Suprabawati. Nah, semoga kemudian bermanfaat dan tetap lestari. Mari kita melanjutkan ke pertapaan yang selanjutnya.